Study.Bell, belajar daring lewat YouTube. Belajar menyenangkan mengenai rangkuman materi, pembahasan materi, kumpulan soal, informasi pendidikan. Bab 2. Norma dan keadilan. Norma berasal dari bahasa Belanda, norm, yang berarti pokok, kaidah, patokan, atau pedoman. Dalam kamus hukum umum, kata norma atau norm diberikan pengertian sebagai kaidah yang menjadi petunjuk, pedoman bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat, dan bertingkah laku dalam lingkungan masyarakatnya. Norma adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial di dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun tidak. Norma-norma ini mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Di dalam norma terkandung aturan-aturan dan petunjuk kehidupan mengenai benar dan salah, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas, yang harus ditaati oleh warga masyarakat. Jika norma itu dilanggar, si pelanggar akan terkena sanksi. Ketentuan tersebut mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut. Dalam arti, setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut harus menaatinya. Di balik ketentuan tersebut, ada nilai yang menjadi landasan bertingkah laku bagi manusia. Oleh karena itu, norma merupakan unsur luar dari suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Sedangkan nilai merupakan unsur dalamnya atau unsur kejiwaan di balik ketentuan yang mengatur tingkah laku tersebut. Macam-macam norma. 1. Norma agama. Norma agama berasal dan diyakini turun dari Tuhan Yang Maha Esa. Praktik penerapan norma agama diperkuat oleh adanya institusi agama. 2. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari konsensus atau kesepakatan masyarakat. Kesepakatan tersebut diciptakan sejak lama yang mengakar dalam tradisi. Untuk mengubahnya biasanya memerlukan waktu yang sangat lama. 3. Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum, sehingga bisa melindungi kepentingan orang lain, misalnya berkaitan dengan jiwa, badan, kehormatan, dan kekayaan harta benda. 4. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, sesuai kebaikan yang ada dalam diri masing-masing orang. Dengan adanya norma kesusilaan ini akan mendorong manusia untuk berbuat baik serta mencegah manusia untuk melakukan perbuatan yang buruk. Norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, dan tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban, dalam masyarakat dibuatlah peraturan atau norma. Fungsi aturan dalam masyarakat antara lain: 1. Pedoman dalam bertingkah laku. 2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. 3. Sistem pengendalian sosial. Dengan demikian, keberadaan norma melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa adanya norma, maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara.
Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Menurut Affidiki, negara hukum mengandung 3 unsur. 1. Supremacy of law, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. 2. Equality before of law, setiap orang sama di depan hukum, tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat. 3. Human right, yaitu diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia sebagai negara hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebagai negara hukum, tentu bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada umumnya, norma hukum memiliki sanksi sehingga berlakunya dapat dipaksakan. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, dan terhadap orang yang tidak mentaatinya diberikan sanksi yang tegas. Secara garis besarnya, fungsi norma hukum adalah sebagai berikut. 1. Fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. 2. Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. 3. Fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan. 4. Fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial. Seandainya dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tentu tidak akan tertib dan timbul kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum harus ditegakkan. Nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama sebagai berikut. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negara yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Lalu ada keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir ada keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum. Hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar tercipta keadilan. Di depan hukum, tidak ada seorang pun warga negara yang diistimewakan. Semua warga negara, baik pejabat negara, warga negara, dan orang asing wajib mentaati hukum. Dengan demikian, norma hukum berlaku adil bagi semua warga negara. Keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan hukum
akan menjadi jaminan bagi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab seperti sila kedua Pancasila, dan sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke semuanya, untuk materi di video kali ini sudah selesai, dan jangan lupa untuk subscribe channel Study Bell agar saya semangat lagi untuk membuat video-video mengenai informasi pembelajaran daring melalui YouTube Study Bell. Dan jangan lupa like and share.